Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan melalui audio, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang tidur kami, hingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan bisa menghirup udara yang segar pada pagi ini. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Bersama-samalah dengan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan pagi kita pada pagi ini 1 Juni beri judul Hukum Taurat Tuhan, dengan ayat hafalan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 1. Keterangan, dari sejak awal pertentangan besar di surga sudah menjadi tujuan iblis untuk membuangkan hukum Allah. Untuk mencapai tujuan inilah ia mengadakan pemberontakan melawan pencipta. Dan walaupun ia sudah dibuang dari surga, ia meneruskan perjuangannya di dunia ini, menipu manusia dengan demikian menuntut mereka melanggar hukum Allah. Adalah tujuan yang tetap diusahakannya. Apakah ini dicapai dengan mengesampingkan seluruh hukum itu sekaligus atau dengan menolak salah satu ajarannya? Hasilnya sama saja. Ia yang mengabaikan satu bagian, melanggar seluruh hukum itu, pengaruh dan teladannya ada pada pelanggaran. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Dalam upayanya untuk menghinakan hukum ilahi, iblis telah memutarbalikkan doktrin-doktrin Alkitab. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan telah dimasukkan ke dalam iman ribuan yang mengaku percaya pada Alkitab. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kepalsuan adalah perjuangan terakhir pertentangan yang sudah berlangsung lama mengenai hukum Allah. Peperangan yang sedang kita masuki ini ialah peperangan antara hukum-hukum manusia dan ajaran-ajaran Tuhan, antara agama Alkitab dengan agama dongeng dan tradisi. Agen-agen yang akan bersatu melawan kebenaran dan keadilan dalam perjuangan ini sekarang sedang giat bekerja. Firman Allah yang kudus yang telah diturunkan kepada kita melalui penderitaan dan darah hampir tidak dihargai. Alkitab dapat dijangkau oleh semua orang, tetapi hanya sedikit orang yang menerimanya sebagai penuntun hidup. Kefasikan merajalela sampai ke batas yang mengkhawatirkan, bukan saja di dunia, tetapi juga di dalam gereja. Banyak yang menyangkal doktrin-doktrin yang menjadi tiang-tiang kepercayaan Kristen. Fakta-fakta besar mengenai penciptaan sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis-penulis yang diilhami, kejatuhan manusia, penyucian dan keabadian hukum Allah secara praktis ditolak, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh sebagian besar yang mengaku sebagai Kristen. Ribuan orang yang kelemahannya untuk menaruh keyakinan sepenuhnya kepada Alkitab. Mereka pikir itu sebagai bukti talenta dan pengetahuan yang tertinggi bila mana mereka mengencam Alkitab dan menyangkal kebenaran yang paling penting. Demikianlah renungan pagi pada pagi ini. Biarlah bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang tadi kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan melalui audio. Biarlah berita firman Tuhan itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Bapa di surga, pimpin kami sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih.